Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Wahyu Triningsih dari kelas Akuntansi Syariah 2 dengan nomor NIM 221105030060. Di sini saya akan mempresentasikan dengan dua materi, yaitu pengertian dan prinsip-prinsip distribusi serta tujuan distribusi pendapatan dalam Islam. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian dan prinsip-prinsip distribusi. Pembagian teori distribusi. Nah, distribusi di sini teorinya dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada distribusi dalam arti penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Hal ini atau teori ini dipelajari pada mata kuliah manajemen pemasaran. Yang kedua ada distribusi dalam arti penyaluran pendapatan oleh produsen atau konsumen. Nah, hal inilah yang kita pelajari sekarang, yaitu di mata kuliah ekonomi mikro Islam. Selanjutnya ada pengertian distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan menurut Islam merupakan penyaluran harta yang ada, baik yang dimiliki oleh pribadi maupun umum, publik, kepada pihak yang menerima yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat dalam Islam. Pengertian distribusi sendiri dalam pandangan ekonomi Islam mempunyai makna yang lebih luas, yakni mencakup pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi, dan sumber-sumber kekayaan. Kekayaan tersendiri artinya adalah harta benda yang dimiliki seseorang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari maupun jangka panjang. Contohnya seperti uang. Kita butuh uang untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, seperti untuk makan, untuk beli sandang pangan. Dan itu juga berlaku sampai jangka panjang. Untuk memenuhi kebutuhan seperti yang kebutuhan ada yang sekunder, tersier, dan primer. Selanjutnya ada distribusi kekayaan, yaitu penyaluran harta yang dimiliki seseorang kepada orang lain dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak, seperti dalam bidang ekonomi seperti jual beli. Kita mempunyai kekayaan seperti mobil, kita hendak membeli mobil baru, kita menjual dulu mobil kita yang lama untuk mendapatkan tambahan uang. Nah, kita menjual kepada orang lain memberikan kita uang, kita dapat uang, orang lain memberikan mobil kita yang tadi. Situ kita menguntungkan antara kedua belah pihak. Lalu dalam bidang non-ekonomi seperti zakat, infak gitu, kita mendapatkan pahala dan orang lain mendapatkan apa yang harusnya mereka dapat, karena di balik rezeki kita ada rezeki orang lain. Selanjutnya ada prinsip-prinsip distribusi dalam Islam. Yang pertama, larangan riba dan gharar. Hal ini jelas diharamkan dalam Islam. Riba tersendiri adalah penambahan bunga dan gharar adalah penipuan. Yang kedua, keadilan dalam distribusi. Yang ketiga, sesuai dengan konsep kepemilikan dalam Islam, di mana barang yang hendak kita distribusikan itu harus benar-benar sudah diakui atau dimiliki oleh kita. Jangan sampai kita menjual barang yang bukan milik kita sendiri. Yang kedua, ada larangan memumpuk harta. Al-Quran jelas melarang kita dalam melakukan penimbunan harta. Hal itu diatur dalam Al-Humazah surat ke-104 ayat 2-3 dan mengancam dengan azab yang pedih yang tertera dalam surat At-Taubah surat ke-9 ayat 34-35 dan Al-Humazah ayat 4. Kenapa Islam melarang dalam penumpukan harta? Karena hal tersebut dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang berakibat terjadinya kerugian. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman supaya harta itu jangan sampai beredar cuma ada pada orang-orang yang kaya di antara kamu. Surat Al-Hasyr ayat 7. Nah, untuk materi ini selesai, langsung saja ke materi selanjutnya, yaitu tujuan distribusi pendapatan dalam Islam. Distribusi adalah penyaluran, baik pembagian maupun pengiriman kepada orang atau beberapa tempat. Itu menurut KBBI. Distribusi dalam ekonomi Islam yaitu penyaluran harta benda yang ada, baik dimiliki oleh pribadi ataupun umum, kepada pihak yang berhak menerima yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat Islam. Nah, tujuan ekonomi dalam Islam dikelompokkan menjadi 4, yaitu ada tujuan dakwah, tujuan pendidikan, tujuan sosial, dan yang terakhir tujuan ekonomi. Langsung saja ke tujuan pertama, yaitu tujuan dakwah. Tujuan dakwah dalam distribusi pendapatan dapat dilihat dari penyaluran zakat. Misalnya, penyaluran zakat kepada para mu'alaf. Ia memiliki tujuan dakwah untuk orang kafir yang diharapkan keislaman dalam tujuannya. Yang kedua, ada tujuan pendidikan.
Secara umum, tujuan pendidikan yang terkandung pada distribusi pendapatan dalam perspektif Islam adalah pendidikan akhlak yang karimah, seperti memberi menderma dan mengutamakan orang lain. Yang ketiga ada tujuan sosial. Tujuan sosial terpenting dalam distribusi pendapatan, karena adalah memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan dan menghidupkan solidaritas di dalam masyarakat Islam, dan mewujudkan keadilan di tengah masyarakat sekitar. Yang terakhir ada tujuan ekonomi. Distribusi dalam ekonomi Islam memiliki tujuan seperti 1. Pengembangan dan pembagian harta baik dalam bentuk infak maupun iuran wajib, dan memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhnya kebutuhan modal usaha mereka. Nah, sekian presentasi dari saya. Saya menyadari saya manusia sempurna yang tak luput dari namanya salah. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian yang menonton video ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.